pakai bahasa roh. Kalau mempelai buat laporan itu 3 jam non-stop. Bicara bahasa roh, mempelai jadi patung, terus mempelai PR mata ini keluar, terus seperti kesetrum tegangan tinggi. Kesetrum tegangan tinggi. Itu tandanya terkoneksinya roh Bapa Yahweh dengan kita manusia tanah ini. Jadi kita seperti kesetrum tegangan tinggi. Terus air mata mengalir deras sekali, tidak ada berhenti-berhentinya. Itu di dalam kamar ya Bapak Ibu seorang diri. Kalau mempelai buat laporan ke 01 Bapak Yahweh. Terus jadi patung Bapak Ibu. Nggak bisa gerak, jadi patung. Dan mempelai lihat wajah Bapak Yahweh itu rambutnya itu panjang Bapak Ibu. Panjang sampai sepanjang. Warnanya itu putih sekali. Putih kayak salju itu. Tapi putihnya itu putih kayak bagaimana gitu. Putih kayak susu, kayak gitu. Putih lain lah. Umurnya udah kakek-kakek yang mempelai temui itu. Nah, Bapak Yahweh itu sendirilah yang mengatakan kepada mempelai, panggillah aku anakku. Namaku di sini Bapak Yahweh, Yesua, Hamasia, Elohim. Panggillah itu namaku anakku, supaya kamu dekat dengan aku. Nah, terus rambutnya mempelai ini diulas-ulas Bapak Ibu. Mempelai kan berlutut, disapu-sapu kepalanya mempelai ini. Mempelai lihatlah rohnya mempelai ini. Kok rambutnya mempelai ini emas? Pada waktu itu mempelai bertemu dengan Bapak Yahweh. Rohnya mempelai itu kan keluar tuh dari tubuhnya mempelai itu. Warnanya rambutnya mempelai ini emas kuning Bapak Ibu, berkilau-kilauan. Nah, mempelai lihatlah Bapak Yahweh itu mencium ini keningnya mempelai di sini. Bapak Yahweh cium, kamulah anakku yang aku kasihi. Kepadamu rohku berkenan. Kepadamu rohku berkenan anakku. Untuk zaman akhir ini kamu akan kupakai berbicara langsung. Nah, seperti itu. Dulu Bapak Ibu ini mempelai kembali bercerita karena video-video itu kan sudah dihapus. Jadi langsung ya mempelai lihat. Nah, Bapak Yahweh itu awalnya mempelai lihat masuk di ruangan Maha Kudus itu awalnya tidur Bapak Ibu. Bapak Yahweh itu lagi tidur karena sudah tua. Sudah tua Bapak Yahweh itu lagi tidur. Di tempat tidurnya itu penuh dengan kelambu, tertutup dengan kemuliaan Tuhan. Jadi tertutup putih semua kayak kemuliaan Tuhan itu. Kayak seperti kelambu itu putih semuanya. Terus mempelai lihat di situ, mempelai pergi bersama dengan roh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bilang begini, ini Bapak Yahweh, Bapak di surga. Nah, saya duduk sujud begini, langsung dicium, disapu-sapu rambutku ini, keningku dicium, anakku yang kukasihi, kepadamu rohku berkenan, gitu. Dibilangnya Bapak Yahweh itu. Terus rohnya mempelai ini keluar lihat, kok rambutnya mempelai ini emas, bukan hitam, bukan emas. Di sana itu emas rambutnya mempelai, kuning emas. Nah, terus Bapak Yahweh bilang, iya, pulanglah anakku, gitu. Nah, jadi mempelai diambil sudah tangannya mempelai oleh roh Tuhan Yesus sendiri, ayo kita pergi, gitu. Keluar sudah kita dari ruangan itu Bapak Ibu. Nah, begitu. Jadi itulah pengalaman supernatural mempelai 2 tahun yang lalu. Makanya mempelai tahu nama Bapak Yahweh di kerajaan 1000 tahun itu dikatakan langsung, mempelai ketemu langsung di dunia supranatural ilahi. Mempelai naik rohnya mempelai itu di tengah malam waktu mempelai tidur. Jadi mempelai tinggalkan casing badan mempelai di tempat tidur, mempelai lihat. Mempelai dijemput Tuhan Yesus, diajak jalan-jalan dulu. Itu kan 2 tahun yang lalu baru naik ke Bapak Yahweh. Gitu, di
dipertemukan dengan Bapak Yahweh itu hanya berapa kali ya? 2-3 kali ya. Tidak sembarang Bapak Ibu. Kalau Bapak Yahweh itu tidak suka, tidak mau mempelai itu ketemu, tidak. Jadi sangat jarang. 2 atau 3 kali ya mempelai ketemu. Ada Bapak Yahweh sementara duduk, mempelai berlutut, disapu-sapu kepalanya mempelai. Ada sementara mempelai menyembah, di atas kepalanya mempelai ini ada mahkota yang sangat indah. Nah itu di depannya Bapak Yahweh juga duduk di dalam singgasana kemuliaannya. Gitu. Tapi itu ruangannya terbuka. Itu kayak seperti lantainya itu berlian gitu. Nah kayak gitu. Jadi terus mempelai lihat di samping kiri kanan full malaikat. Itu kejadiannya 2 tahun yang lalu. Malaikat semua di samping kiri kanan. Ada yang malaikat pegang trompet, ada malaikat yang sedang berdoa, menangis, yang mereka membuat laporan dunia manusia belum siap. Nah itu kan ada di YouTube-nya yang sudah dihapus itu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu dunia roh dan ilahi.